Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Walianisa dari kelas 3 IB01. Di sini saya akan memenuhi tugas minggu ke-12 akuntansi internasional. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul The Search of an Economic State Variable for Intertemporal Asset Pricing Evidence from Jakarta Stock Exchange, dari Ernie Ekawati, Universitas Kristen Duta Wacana. Pokok permasalahannya yaitu selama 3 dekade terakhir, rata-rata modal penetapan harga aset modal Sharpe-Lintner dan Black telah menjadi batu penjuru teori keuangan. Modal ini memiliki sejarah panjang penyelidikan teoritis dan empiris. Faktanya, 3 faktor modal penentuan harga aset modal atau CAPM beta memiliki landasan teoritis yang kaya tetapi tidak memiliki dukungan empiris. 2 variabel yang ditemukan menonjol dalam menjelaskan variasi pengembalian transaksional adalah ukuran yang diukur dengan nilai pasar ekuitas dan ekuitas book to market. Studi ini dimaksudkan untuk menentukan apakah premi yang melekat pada 3 faktor CAPM bervariasi dalam cara yang dapat diprediksi karena kekhawatiran investor bergeser karena ketersediaan informasi yang diantisipasi, seperti upaya Marton pada tahun 1973, Braden 1979, dan Jensen dan Mercer 2002. Pendekatan penelitian ini adalah untuk mencari variabel keadaan makroekonomi untuk harga aset antar waktu. Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang stabil pada periode 1991 sampai 1997. Sementara sisanya adalah kondisi yang tidak stabil, mengikuti krisis ekonomi pada tahun 1998. Jika variasi antar waktu terjadi, itu berarti bahwa premi yang terpasang bervariasi di berbagai kondisi ekonomi yang dapat diamati. Variabel negara yang diusulkan adalah perubahan jumlah uang beredar atau M2. Pertumbuhan positif dari perubahan jumlah uang beredar menunjukkan kondisi ekonomi yang ekspansif atau terbatas. Landasan teoritisnya yaitu pengertian single factor CAPM. Single factor CAPM ini dari model Sharpe-Lintner adalah perpanjangan dari satu periode rata-rata portofolio model Markowitz pada tahun 1959 dan Tobin 1958, yang pada gilirannya dibangun di atas model utilitas yang diharapkan dari Kahneman dan Morgenstern pada tahun 1953. The Sharpe-Lintner Asset Pricing Model kemudian menggunakan karakteristik konsumen keputusan alokasi kekayaan untuk menurunkan hubungan keseimbangan antara resiko dan return yang diharapkan untuk aset dan portofolio. Kalau intertemporal CAPM ini tidak seperti constant expected return diasumsikan dalam CAPM faktor tunggal. Telah diamati bahwa distribusi pengembalian bervariasi dari waktu ke waktu, dari Endel 1982 dan Bollersleeve 1986. Dengan kata lain, distribusi return saham adalah varian waktu dan karenanya harapan subjek saat berbeda dari suatu periode ke periode lainnya. Ini menyeratkan bahwa ekspektasi investor saat berperilaku seperti variabel acak daripada konstan seperti yang diasumsikan dalam CAPM faktor tunggal. Kalau untuk 3 factor CAPM, penelitian terbaru menunjukkan bahwa spesifikasi faktor tunggal dari model penentuan harga aset tidak sesuai.
dari Fama dan Friends 1992, 1996, 1995, 1996, Jagannathan dan Wang 1996. CIPM 3 faktor Fama dan Prancis menggunakan beta, ekuitas pasar, dan ekuitas book to market sebagai variabel yang menentukan pemuatan faktor dalam penentuan harga aset. Untuk indikator ekonominya di Indonesia, ada dua indikator ekonomi, kondisi ekonomi ekspos dan kondisi ekonomi yang diantisipasi. Yang digunakan dalam penelitian ini, kondisi ekonomi ekspos adalah kondisi ekonomi Indonesia yang stabil selama periode 1991 hingga 1997. Sedangkan kondisi yang tidak stabil terjadi selama periode 1997 sampai 2001. Kondisi ekonomi ekspos digunakan untuk menguji apakah premi yang terpasang dalam 3 faktor CIPM masih bervariasi di berbagai kondisi yang berbeda. Jika premi bervariasi di berbagai kondisi ekonomi ekspos yang berbeda, ada baiknya untuk menemukan faktor keadaan ekonomi yang diantisipasi yang akan berguna untuk memprediksi kondisi pasar XN. Nah, untuk variabel keadaan ekonomi yang diusulkan adalah pertumbuhan perubahan jumlah uang beredar atau M2. Keuntungan utama mengandalkan pertumbuhan perubahan jumlah yang beredar sebagai indikator ekonomi adalah bahwa yang pertama, tingkat perubahan dianggap sebagai sinyal eksogen yang mudah ditafsirkan. Yang kedua, tingkat perubahan dilaporkan secara luas. Yang ketiga, laju perubahan dianggap sebagai pensinyalan atau penyesuaian perkembangan moneter dan kemungkinan perkembangan keluaran nyata. Untuk metodologi penelitian, perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitiannya adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1991 sampai 2001. Lalu periode yang dimasukkan dalam sampel didasarkan pada ketersediaan data pasar dari Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan data keuangan dari Direktorat Pasar Modal Indonesia. Mengikuti praktik standar data perusahaan dari industri utilitas dan keuangan yang dikeluarkan. Prosedur pengambilan sampel purposif digunakan untuk menentukan perusahaan yang dimaksudkan dalam sampel. Kriteria yang digunakannya adalah yang pertama, laporan keuangan perusahaan dan data yang diperlukan untuk menghitung semua variabel operasional harus tersedia. Dan yang kedua, perusahaan yang dipilih memiliki rasio ekuitas book to market yang positif. Lalu informasi yang digunakan untuk mengkategorikan pengamatan berada di bawah kondisi ekonomi yang stabil atau tidak stabil adalah periode pengamatan. Nah, periode antara Juni 1991 dan Juni 1997 diklasifikasikan ke dalam kondisi ekonomi yang stabil. Sedangkan periode setelah Juni 97 adalah kondisi yang tidak stabil. Dari 923 pengamatan, 511 pengamatan bulanan jatuh pada periode stabil dan sisanya dalam periode tidak stabil. Nah, dari hasil penelitian tersebut ditunjukkan bahwa variabel keadaan ekonomi yang diusulkan yang dapat memisahkan kondisi ekonomi menjadi kondisi ekspansif dan restriktif tidak dapat digunakan secara kuat untuk mengidentifikasi premi resiko yang berbeda-beda waktu dari CIPM 3 faktor. Namun, waktu yang bervariasi dari premi risiko yang terpasang dalam CIPM 3 faktor ditunjukkan oleh hasil regresi menggunakan pemisahan kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Nah, untuk interpretasi hasilnya itu diklaim Fama dan Friends pada tahun 1995 bahwa variabel ME dan BM
Dalam tiga faktor CIPM dapat menangkap variabel keadaan ekonomi mungkin tidak benar. Dengan demikian, pencarian variabel keadaan untuk CIPM intertemporal belum berakhir. Kesimpulannya yaitu hasilnya menunjukkan bahwa premi resiko yang terkait dengan CIPM 3 faktor memang bervariasi dalam kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Tetapi besarnya tidak dapat diamati dalam penelitian ini karena beberapa masalah statistik. Dengan demikian, Fama dan Prancis 1995 mengklaim bahwa variabel ME dan BM dapat menangkap variabel keadaan ekonomi makro mungkin tidak benar dalam kasus ini. Variabel keadaan pertumbuhan, perubahan, jumlah uang beredar yang diusulkan dalam penelitian ini gagal menangkap berbagai waktu resiko premi yang melekat pada CIPM 3 faktor. Namun, variabel keadaan ekonomi expose yang digunakan dalam penelitian ini dan kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil dapat menangkap berbagai waktu premi risiko yang diwakili oleh perbedaan dalam hubungan beta, ME, dan BM dengan variasi cross-seksional dalam pengembalian portofolio di bawah kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Kritik terhadap artikelnya ini menurut saya kalimatnya dan kata-katanya kurang dimengerti sama oleh orang awam. Jadi yang mengerti ini tuh hanya yang di bidangnya atau ekonomi. Jadi penjelasannya itu kurang dimengerti. Untuk future risetnya itu dengan demikian pencarian variabel ekonomi negara yang mengikat premi resiko waktu bervariasi yang melekat pada dalam CIPM 3 faktor dan CIPM antar temporal Merton pada tahun 1973 layak untuk dilanjutkan untuk studi masa depan. Secara keseluruhan, bukti mendukung hubungan antara tiga faktor CIPM dan CIPM antar temporal. Ukuran variabel keadaan XN sederhana harus ditemukan untuk menangkap variasi antar waktu dalam pengembalian saham yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.